Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan ngobrolin tentang culture shock yang aku rasakan ya. Jadi menurut aku selama aku berada di Turki gitu. Dan kali ini aku nggak sendiri. Kalau biasanya kan pas ngevlog kan aku kan sendiri gitu, megang kamera sendiri, terus kadang ya ngomong-ngomong sendiri. Nah kali ini aku akan ditemani dengan temanku yang sangat spesial gitu, yang hampir tiap hari bareng sama aku, dan pokoknya kemana-mana, hampir kemana-mana itu bareng lah gitu. Kita akan ngobrolin tentang culture shock kita selama di Turki, oke? Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tonton videonya sampai akhir, oke? Nah, oke, sekarang aku akan memanggil temanku dengan salah satu jurus Kuchiyoshin no Jutsu. Oh, belajar di sini dapat itu ya? Bisa Kuchiyoshin no Jutsu. Aku kaget tadi kamu untungnya udah pakai baju terus udah berdandan cakep gitu ya. Tadi habis ngapain pas aku Kuchiyoshin? Jangan dikasih tahu dong. Oh. Itu aib kayaknya. Oke. Untung udah siap-siap ya. Kalau udah siap. Oke, gitu. Ntar apa? Basah di sini. Lanjut besar. Oke, jadi teman-teman, kita untuk informasi aja. Jadi kita di sini itu baru 2,5 bulan ya. Kita berangkatnya itu tanggal 15 Oktober 2021 dan nyampainya itu satu hari setelahnya, yaitu tanggal 16 Oktober 2021. Nah, awalnya dulu kita kan nyampe Istanbul kan 3 hari. Nah, wah luar biasa. Pokoknya di Istanbul itu kan pokoknya pemandangannya luar biasa, terus bangunan-bangunannya juga di situ kan orang-orangnya itu kan dari berbagai negara berkumpul di situ dengan membawa berbagai budaya, dan pokoknya di situ sangat kompleks gitu ya. Bahkan sangat kalabalek pokoknya. Dan selama di Istanbul pokoknya itu rasa itu kayak mimpi gitu. Kita di Hagia Sophia, setelah itu pergi ke tempat-tempat bersejarah seperti apa lagi? Suleimania Jami. Jami. Dan juga kita di Boas, naik kapal terus ngasih makan burung. Pokoknya luar biasa gitu. Seakan-akan walaupun di Istanbul cuma 3 hari, tapi 3 hari itu udah memberikan kesan yang luar biasa gitu ya. Nah, tapi 3 hari itu dan setelahnya kita kan ke Jakarta. Dan kita juga memulai aktivitas belajar, aktivitas sosial, dan inilah yang kita rasakan. Ya ada beberapa yang, kok gitu sih gitu ya. Terkejut. Oke, jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu tentang apa ya? Yang pertama tentang makanan kali. Makanan. Oke. Jadi sangat spesial sepertinya. Ya, sangat spesial. Jadi teman-teman tahu nggak, di Indonesia itu kira-kira ada bunyi kayak gini. Kita itu nggak dianggap makan kalau belum makan nasi gitu. Iya, gitu. Benar sekali. Pokoknya al-wajib, nasi itu wajib gitu. Jadi kalau teman-teman itu hanya makan hanya makan burger atau makan pizza, itu kamu udah makan belum gitu? Udah gitu. Makanmu tadi pizza. Bukan makan itu kalau belum nasi gitu ya. Bukan. Nah, itu orang Indonesia gitu. Tapi kalau di sini ya gimana ya? Banyak masakan itu yang pada dasarnya itu nggak pakai nasi gitu. Bahkan guruku itu bilang kalau pakai nasi itu nggak tiap hari gitu ya. Jadi nggak tiap hari makan nasi. Kalaupun makan itu nggak 3 kali sehari itu. Jadi sarapan sendiri itu udah ada menu khusus gitu ya. Iya. Apa saja coba? Kamu ingat nggak? Menemen. Udah itu aja sih. Karena itu yang membuat shock sekali sih. Itu membuat shock sekali. Jadi teringat terus ya. Oh ya, teringat terus gitu. Dan juga ada teman-teman, ada menu-menu wajibnya gitu, seperti ada zaitunnya gitu. Terus suka nggak sih itu? Enggak. Jadi ada zaitun yang kuning gitu, yang buah utuh itu, dan juga ada yang sudah jadi hitam gitu ya. Hitam. Sebenarnya dulu aku juga sempat gak suka sih, tapi mau nggak mau ya untuk mengisi kekosongan perut gitu, akhirnya tak ambil gitu. Ya alhamdulillah sekarang agak suka, cuma rasanya agak aneh gimana gitu ya. Menurut saya kalau misalkan makanan Turki, kalau enak menurut mereka tuh mungkin asem. Asem gitu. Yang kecut-kecut sampai gigi
gusi sakit. Itu mereka menurut mereka enak ya. Maksudnya enak. Itu tuh bikin shock sekali. Tapi kalau pedas, tentang pedas kira-kira mereka kayaknya kurang ya. Pedas Turki mungkin sama aja seperti kayak kultur Jepang gitu. Gitu. Mereka anggap pedas padahal bagi orang Indonesia. Apa nih? Apa gitu? Iya. Padahal jati diri kita itu masakan yang pedas-pedas gitu ya. Iya. Tapi nggak apa. Ya sebenarnya kita tetap membawa bumbu dari Indo lah. Nah itu kadang-kadang kalau kita lagi rindu dengan yang pedas-pedas gitu, tinggal sopen gitu. Apa bon cabe gitu. Nanti sensor lagi. Di sponsor boleh tapi. Oke. Kalau di Indos juga boleh. Juga apa lagi ya? Di situ ada penir. Iya penir. Suka nggak penir? Disuka-sukakan sih. Lebih tepatnya. Disuka-sukakan. Kalau aku sebenarnya juga suka-sukakan. Karena kan penir kan dari susu kan. Nah susu sendiri ya mengandung kalau di Indonesia kan ada 4 sehat 5 sempurna. Nah sempurnanya itu diambil gitu walaupun ya agak gimana tapi ambil aja lah. Tapi enak kok kayaknya. Lama kelamaan gitu. Oke. Lama-kelamaan enak kok. Oh iya. Dan satu lagi. Sebenarnya masakan Turki itu banyak jenisnya gitu. Bahkan jenisnya untuk kahvaltı gitu, untuk yang sarapan gitu, breakfast itu di tiap-tiap daerah itu beda-beda gitu. Beda-beda. Ada yang pakai salad dan saladnya pun juga jenisnya beda-beda. Enggak apa sih. Pokoknya intinya beda. Dan relatif nggak pakai nasi kalau sarapan. Oke. Sudah pasti. Dan satu hal lagi yang penting gitu, yang wajib di Turki makanannya, yang membuat aku kaget juga gitu, roti. Kenapa tuh? Roti. Pokoknya roti itu seakan-akan wajib gitu. Ya benar. Sudah seperti kerupuk. Nah, kerupuknya betul gitu. Dan alhamdulillah juga gitu di beberapa restoran itu juga menyediakan roti gratis. Jadi kalau teman-teman beli makanan di situ dan merasa kurang kenyang, udah ambil aja rotinya sebanyak-banyaknya. Sudah disediakan. Juga untuk kami yang uangnya lagi menipis gitu, belinya cuma sekian gitu. Tapi untuk membuat kenyang itu ambil roti sebanyak-banyaknya. Kan gratis kan. Benar. Beli yang lauknya hanya ya seperti kecil-kecil, tapi rotinya ambil 5, 6. Yang satu dimakan di sini, yang lainnya juga pulang gitu. Formalitasnya, ini makan nih ya. Biar abinya, biar karyawan yang ngeliat, dia makan. Dimakan, oke betul. Satu lagi teman-teman. Tadi udah ngomong satu lagi, tapi ternyata ada satu lagi itu, chai. Nah itu wajib ya. Nah itu wajib juga gitu. Jadi dan orang-orang Turki itu juga relatif banyak yang suka chai itu tanpa gula gitu. Nah, tapi udah pada tahu belum chai itu apa? Iya, maaf. Kamu orang Turki nih? Ini orang Turki. Oh iya, emang yang nonton orang Turki gitu. Oke. Apa ya? Chai. Jadi chai itu adalah bahasa Turkinya dari ini nih, teh gitu. Dan itu udah menjadi hal yang wajib dan bahkan orang-orang Turki itu tiada hari tanpa teh gitu. Terutama orang-orang Turki yang orang-orang Turki yang berkebangsaan yang nasionalisme pokoknya chai number 1 gitu. Bir inji. Oke, jadi culture shock kita itu gitu ternyata dengan Indonesia beda juga ya. Emang beda emang Turki-Indonesia emang beda. Emang kita pernah dijajah Turki atau kita pernah dijajah Turki? Iya kan beda. Oke, jadi terus yang kedua apa ya? Lebih ke sosial. Sosial betul. Ya, sosial. Gimana menurutmu sosial? Gimana ya? Mereka tuh orangnya di sini sama seperti Indonesia. Ya pasti ramah. Kalau ramah sekali, baik-baik sekali. Tetapi kalau sedikit kebalikannya ya sama seperti Indonesia. Tetapi menurut saya mereka itu lebih ramah, tetapi keras gitu. Tegas berarti. Tegasnya. Itu kayaknya hampir seluruh Turki itu tegas, walaupun baik, tetapi tegas banget. Dan terang-terangan juga. Iya, terang-terangan. Jadi nggak mau dipendem. Pokoknya kalau ada sesuatu ungkapkan gitu ya. Ya gitu, nggak kayak, nggak enakan. Nggak seperti itu. Sungkan gitu. Ya, nggak seperti itu. Padahal ada yang bilang gitu, ada orang besar yang bilang gitu sungkan pangkal ruwet gitu. Nah, orang-orang tuh jadi kalau ada masalah, waktu itu pun langsung diungkapkan, langsung diomongkan, langsung diselesaikan. Makanya banyak kalau
ada orang walaupun itu kenal maupun nggak dikenal gitu, nggak saling kenal gitu ya. Jadi kalau ada masalah itu langsung apa ya, langsung bertarung gitu, to the point gitu. Bahkan kita juga culture shock kita ya, yang nyata saat kita di mana Otogar Sakar ya. Oh iya Otogar Sakar ya. Itu ada orang sabar Otogar itu apa? Iya. Jangan seperti itu. Oke, itu apa? Iya, kirain orang Turki ya. Iya. Jadi Otogar itu adalah bus station atau terminal bus. Oke, jadi nanti di sini ada apa? Ada transitnya ya. Oke. Dan jadi Otogar itu adalah terminal bus. Nah, saat kami baru nyampe Sakar ya, itu kami dikagetkan dengan adegan model-modelnya kayak sinetron gitu. Tiba-tiba apa ya? Orang-orangnya itu kayak drama gitu. Teriak-teriak sama sopirnya kan lagi bersengketa sama sopirnya kan. Itu langsung adu mulut dan di publik, dan mereka itu apa ya? Seolah-olah ingin menampilkan keributannya gitu. Iya. Jadi keributan mereka itu ingin ditonton gitu rasa-rasanya gitu ya. Benar. Emang mungkin sepertinya dari kakak kelas dan kerabat kita bilangnya seperti itu ya. Dimana orang Turki kalau ini dari sudut pandang kakak kelas kita ya dan kerabat, kalau orang Turki kalau mau berantem itu harus di publik. Iya. Jadi kalau misalkan publik dulu. Baru mau. Kalau bersengketanya di jalan sempit, ayo di jalan dulu biar tonton semuanya. Iya. Seperti itu ya orang Turki ya. Oh iya. Nah itulah jadi sosial, dan aku juga ingin nambahin di sini itu yang aku kagumi gitu ya, karakter yang aku kagumi. Jadi mereka kan ya tetap ada yang baik, tetap ada yang buruk ya. Cuma mereka semua itu yang aku suka, mereka itu sering menggunakan apa ya, doa gitu. Jadi kalau contoh gini, kalau ada orang yang bersin ya, mungkin kalau di Islam kan ada alhamdulillah ya rahmatullah yatikumullah gitu. Tapi di Turki sendiri itu ada çokyasha gitu. Kalau ada yang bersin çokyasha, artinya ya semoga panjang umur gitu ya, panjang umur gitu. Terus kalau lagi beli sesuatu atau lihat orang lagi bekerja itu ngomong koleksin gitu, semoga dilancarkan gitu. Pokoknya ucapan-ucapan ini itu lazim dan semua orang itu mengucapkan gitu ya. Nah, kalau habis sholat itu satu sama lainnya itu bilang Allah kabul hajin gitu. Yang aku suka itu sih. Iya. Lalu sedikit tambahan ya tentang sosial Turki. Mereka tuh sama juga seperti Indonesia. Beda kota, walaupun baik buruknya sama juga, tetapi beda kota, beda ketegasan. Ya, seperti contoh, aku ada teman dari Bursa, dan aku juga ada teman kita dari Zonguldak, itu kota di Turki. Tetapi jika dibedakan, di compare, yang satu baik sih, sama dulunya baik, tetapi yang satu lebih lembut, yang satu lebih tegas, seperti itu kayak mungkin seperti apa ya, di compare Jawa dan Batak gitu, sama-sama baik kok, tetapi betul. Cara ngomongnya beda. Iya, cara ngomongnya dan juga mungkin iya setuju betul seperti kayak itu. Oh iya, fakta. Oke, dan itulah sosialnya. Terus kalau di sini juga mungkin yang lainnya itu ya hampir sama sih ya, seperti ya suka menolong, itu suka berbagi dan lain sebagainya. Cuma yang ingin aku berikan yang tadi suka apa ya, di sosialnya itu suka suka mengucapkan doa-doa, terus suka pokoknya menyemangati dengan doa gitu ya, intinya itu. Oke, yang ketiga adalah culture shock kita tentang Hawa. Sebagai orang Indonesia yang hanya ada 2 musim di negaranya, kami shock banget gitu. Shock sekali ya. Dan gini, sebenarnya kalau aku di Jawa dan terutama Jawaku itu di Trenggalek gitu, bukan di Malang. Kalau Malang kan mungkin dingin banget gitu kan. Tapi dinginnya itu ya berapa ya? Mungkin parah-parah ya 13 gitu mungkin, atau berapa. Kalau di tempatku itu parah-parah 16 gitu. Nah, kalau di sini pas terutama kita datangnya itu di musim gugur gitu, yang mana mendekati musim dingin gitu. Nah, itu kami cok kaget gitu. Sangat kaget. Cok terkejut gitu.
Jogja cedek gitu, sangat kaget. Di sini suhu seperti itu panas gitu ya. Ya, Wah, ya itu kaget sekali ya. Oh iya. Apa namanya? Apalagi Anda kan Jawa yang kalau dingin-dingin berapa? 16. Ya, kalau di tempatku 16 ya. Saya Jakarta dingin-dingin. Apa ya? Oh iya, Jakarta. Beda. Oh iya, terutama ada juga teman kita yang dari dari Bekasi gitu. Iya, dingin-dingin 30 derajat. Summer Setiap summer every time. Oh iya, betul lah. Dan itu tapi awalnya gini. Di pas kami sampai sini kira-kira ya suhunya itu tetap 16 gitu. Ya kami ngerasa dingin gitu. Tapi lama-kelamaan itu semakin menurun sampai 10 bahkan sampai 3. Kami kan sempat kedinginan kan. Yeah. Aku dulu pas awal masuk sekolah itu sempat kan itu kan kondisiku juga pas puasa sunnah kan. Nah itu udah nggak kuat gitu. Aduh, tanganku udah kayak ke tusuk Yeah. gitu. Terus perutku juga keroncongan gitu. Akhirnya ya tapi alhamdulillah udah bisa sih, ya udah aman gitu, ya udah bisa beradaptasi. Terus sampai sekarang pun gitu, menurut kami kalau kalau suhunya itu sekitar 16 derajat itu suhu aman sih, suhu ya bahkan anget gitu kalau menurut kami ya. Ini sekarang berapa ya? 12? Udah keringetan. 12 keringetan. 12 loh padahal gitu ya. Iya, sekarang udah 12 keringetan. Dan beberapa waktu lalu sempat juga turun salju di Sakarya. Kalau Sakarya sementara masih dikit sih turun saljunya gitu. Nah itu -4 gitu. Mungkin kalau nanti udah tebel lebih turun lagi. Ya. Lebih. Tapi perkiraan dari experience yang sudah di Sakarya lama, Sakarya dan Istanbul lebih tepatnya, lebih terlambat mereka. Oh alah. Iya. Kan seter kan. Iya, tapi seter mau carry kan. Oh ya, lanjut. Jadi teman-teman kita yang ada di SK Syekhi, ada di Konya, ada di tempat-tempat, walaupun Sakarya dan Istanbul lebih ke Eropa ya, dan teman-teman kita semua itu lebih ke Asia, mereka lebih tebal gitu loh saljunya, dan lebih dingin justru ya. Dan lebih dingin, terutama wilayah Konya itu, terus sama Ankara yang agak ke Kutahya-Kutahyanan gitu. Nah itu ada temanku juga yang dari Kutahya itu udah upload, udah tebel. Jadi kesannya itu udah bener-bener salju gitu. Nah kalau aku lihat kondisi sekelilingku ini apaan loh, sama bedanya itu jauh banget ya. Jauh banget gitu. Nah tapi ya nggak apa, kita tunggu aja gitu. Dan juga ada satu lagi juga tentang hawa. Kalau teman-teman di sini gitu ya, normalnya itu pakai jaket. Nah, ini mungkin yang keempat. Gitu. Jadi tentang pakaian fashion gitu. Di sini mungkin kita belum ngomongin tentang musim panas ya, karena yang kita alami sekarang ini kan masih musim gugur-nya. Masih hawa-hawa enak lah, sejuk segar. Nah, normalnya kalau keluar rumah itu jaket itu wajib. Fardu ain gitu. Iya benar. Dan kami pernah saat keluar itu cuma pakai kaos gitu ya, diliatin gitu, itu orang mana sih gitu ya. Yang ini pakai kaos, yang saya sarung sendal. Terus diliatin terus ini orang mana gitu. Lihatnya aneh. Lah, emang tidak pernah lihat ya? Tidak pernah lihat orang. Dia yang kultur shock jadinya. Iya, yang kasusnya kalau orang perginya. Oh ya, dan tambahan lagi gini, di sini memakai kaos kaki sama sepatu itu ya udah hal yang lumrah gitu. Kalau di Indonesia kan lumrahnya kan pakai sandal kan. Nah, walaupun ada juga banyak, tapi relatif kalau di Indonesia itu pakainya sandal. Nah, kalau di sini sandal itu cuma berapa ya? 4% lah atau bahkan 0,00 gitu yang. Tetapi itu kalau hanya di hawa seperti ini sih. Gitu. Kalau misalkan sudah summer, itu pakai sandal. Oh iya, olah bilir. Ya, olah bilir. Apa artinya olah bilir? Can be. Can be. Can be. Oh ya. Dan untuk di masjidnya pun, jadi masjidnya itu kan yang kami ketahui itu semuanya itu pakai karpet. Dan
hampir diwajibkan itu pakai kaos kaki. Jadi kalau sholat itu semuanya pakai kaos kaki. Ya, nggak ada yang ceker. Apa namanya? Enggak. Barefoot. Ya, barefoot. Barefoot. Oke. Tidak ada yang gitu. Apa lagi ya? Ya sementara itu sih sama yang kelima. Sekarang yang kelima ini juga yang aku sempet kalau aku nggak shock sih. Cuma kalau menurutku, kalau untuk aku itu aku nggak shock. Cuma mungkin kalau untuk menurut teman-teman juga agak shock itu tentang transportasi gitu. Jadi sekali. Itu shock sekali sepertinya. Bukan menurut teman-teman shock. Enggak. Itu menurut kita semua shock. Tapi kalau aku enggak sih. Enggak kalau ya udah. Kan aku udah used to gitu. Sudah terbiasa. Oke, yaitu transportasi. Nah, kalau di sini itu udah tersistem. Jadi ada angkutan Dolmus gitu. Terus ada bis yang sebenarnya kan di Indonesia itu ada sih. Cuma mungkin masih belum terlalu tersintak gitu. Bahkan kalau di Indonesia itu bisa jadi beda karena di Indonesia kan ojek online kan udah masuk. Nah, jadi sistemnya itu lebih beda. Kalau di Indonesia kan tinggal aplikasi gitu kan, relatif aplikasi, mau kemana berangkat gitu kan. Nah, kalau di sini itu hampir semua itu relatifnya itu pakai angkutan umum tadi gitu. Tetapi kan tadi saya bawa culture shocknya. Oh iya lupa. Shock yang dari saya, transportasi. Normal life in Turki sih, Sakarya. Turki sih. Mereka itu ugal parah. Kayak saya mengiranya kalau kita mau, ayo Allah ini kenapa sih lu gini sih orang-orangnya ya. Anda jika sama seperti saya pemikirannya, come to Turki. Akan normal jika motor ngebut di pedestrian walk, di jalannya pejalan kaki, dan motor-motor ngebut itu normal. Normal. Dan bukannya mereka yang hati-hati, tetapi kita harus minggir. Dan ngebutnya itu ngebut kayak ugal gitu. Iya, kayak terus kalau misalnya kita yang kita normal jalan biasa dan ada mereka, kita nggak mau minggir, diklakson gitu. Atau bahkan kok jadi saya yang salah. Dan mereka menganggap itu sebagai lifestyle gitu. Iya, itu lifestyle. Dan kalau misalkan saya sendiri sedang berangkat ke sekolah dengan beberapa angkutan umum, tidak ada hari, hampir selalu hampir nabrak. Tidak ada hari yang tidak tidak hampir nabrak dan berantem juga. Dan gampang juga. Pengendara mobil itu marah-marah, berantem itu gampang gitu. Tetapi walaupun berantem gitu, mereka ya sudah seperti gimana sih sudah itu ya udah. Itu yang ingin aku mungkin ingin kita ungkap baiknya gitu. Jadi walaupun saat itu modelnya kayak berantem gitu ya. Tapi kalau selesai ya udah gitu. Jadi enggak dibawa lagi sampai nanti pokoknya sampai anak cucunya dendam. Enggak ada gitu. Jadi hebatnya itu. Ya, seperti kalau di Indonesia misalkan kita gitu kan seperti langsung berhenti, turun bawa senjata gitu. Diungkit-ungkit. Kalau di sini enggak. Kalau misalkan kalian hampir nabrak atau ini, kalau misalnya kita salah ya paling kita gimana sih kalian? Ya udah seperti itu ya, terus langsung jalan biasa gitu. Terus langsung lupa gitu. Iya. Karena ya it's not a big deal kalau nabrak gitu ya, baru itu parah. Kalau hampir ya betul. Dan satu lagi tentang transportasi, yaitu tentang jalan. Nah, ini mungkin yang tadi ingin aku katakan gitu, mungkin teman-teman juga agak shock, terutama bagi mereka yang nggak biasa jalan. Kan kalau di Indonesia kan lebih banyak motor ya, dikit-dikit motor, bahkan ke toko depan rumah pun wajib motor gitu ya. Tapi kalau di sini ya sebenarnya bukan di Turki sih, tapi tepatnya itu di negara-negara Eropa dan mungkin negara-negara Asia yang maju, itu jalan kaki itu biasa. Jarak 1 kilo, 2 kilo itu deket gitu. Bahkan aku juga kaget gini. Mereka itu rata-rata kalau semamanya kita mau kemana gitu ya. Kita mau kemana?
dalam radius 1 kilometer itu mereka anggapnya deket gitu. Aku kan dulu kan pernah kan di salah satu klub gitu, salah satu klub gitu. Terus mereka itu ngarahkan rumahmu itu Mafia Durak itu situ gitu. Itu deket gitu. Ya sekitar segitu, pokoknya deket gitu. Nah, kalau mindsetku itu masih mindset Indo, maka aku akan menyesal gitu. Katanya deket gitu, tapi ternyata jauh gitu. Nah, tapi itu normal. Jadi jarak 1 kilo, 2 kilo itu ya umum lah kalau jalan kaki gitu. Ya itu sih. Iya. Dan apa lagi ya? Oh, menurut Anda nih tentang ini mungkin culture shock banget bagi saya. Betul. Culture shock banget bagi saya ya. Tentang kebersihan orang Turki gimana sih? Nah kalau menurut saya tentang kebersihan orang Turki itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Ditunggu ya. Oke, ya jadi teman-teman bagi yang penasaran maupun yang tidak penasaran, bagi yang tidak penasaran penasaran kan. Oke. Kan tentang lifestyle itu kan banyak banget kan. Dan insya Allah akan kita bawa-bawakan. Dan bukan kita Rona atau saya diajak sih ya. Tapi kayaknya lebih keren kalau duet. Setuju nggak? Alastek itu apa ya? Iya nanti ada di sini. Alastek itu artinya ini teman. Iya. Oke. Apa nih nggak ada? Belum. Oh ya belum. Lanjutan yang lainnya kita akan membahas seputar Turki dan juga seputar apa ya budaya yang insya Allah tidak akan kalah kerennya. Jadi sekian videonya sementara itu saja. Kita tutup ya. Jika ada satu kata-kata Turki kalau biasanya ingin pisah ada yaitu görüşürüz. Nah, görüşürüz. Ya, 1, 2, 3, görüşürüz.